Ini adalah malam yang tenang di area 11 di mana himpunan stabilisasi spasial Pietro Fontaine ditempatkan. Seorang kru kerangka sedang bekerja semalaman untuk memastikan susunannya siap untuk ujian besarnya keesokan harinya. Organisasi telah mengerjakan akselerator partikel yang akan diisi anomali dengan kemampuan memanipulasi sifat ruang waktu. Tes pendahuluan tampak menjanjikan, tapi beberapa perubahan pada menit terakhir diperlukan. Sayangnya, pada malam tahun 1982 inilah yang menandai awal dari berakhirnya organisasi SCP. Dr. Calvin Desmet sedang memantau himpunan dan dia memperhatikan himpunan tersebut bahwa ada beberapa fluktuasi daya kecil di salah satu bagian stabilisasi. Masalah ini tidak jarang terjadi karena sejumlah besar energi yang dipompa melalui himpunan dan resonansi harmonis yang dihasilkan mesin perlahan-lahan menyebabkan cincin kopling mengendur. Calvin Desmet memutuskan bahwa memasang kembali cincin stabilisasi akan menjadi perbaikan yang mudah, dan itu penting. Dia tahu bahwa jika cincin gagal selama pengujian yang sebenarnya, himpunan bisa mati selama berbulan-bulan. Masih ada banyak waktu. Jadi Calvin Desmet mengambil kotak peralatannya dan menuju ke himpunan. Mesin masih berputar, menjaga agar energi tetap mengalir dengan kecepatan rendah yang konstan. Tidak ada bahaya saat ini karena bagian dalam rangkainya dilindungi dari radiasi dan energi yang mengalir melalui cincin luar. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Generator utama sistem mulai berfluktuasi secara tidak terkendali. Bencana kegagalan sudah dekat. Sirene mulai berbunyi, fasilitas dievakuasi dan ruangan ditutup. Berada dalam bagian himpunan, Calvin Desmet tidak bisa mendengarkan pengumuman evakuasi. Dengungan dari himpunan itu bergema di seluruh ruangan, meredam semua suara dari dunia luar. Himpunan mulai online, sementara Desmet terus mengerjakan kopling. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, tim ilmuwan organisasi berebut untuk mengendalikan fluktuasi daya di generator utama. Saat mereka bekerja dengan panik, bencana melanda. Mereka memulai siklus pematian daya, tapi generator tetap berusaha untuk menjaga aliran energi tetap seimbang. Muncul lonjakan energi. Sejumlah besar energi dilepaskan sekaligus menyebabkan reaktor utama meledak. Seluruh struktur teracak-acak dan Desmet dilemparkan ke sisi himpunan. Dia juga sekarang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan berlari ke pintu keluar. Ketika dia mencapai pintu, dia menemukan pintu telah disegel. Dalam kepanikan, Desmet terus berlari melalui tabung menuju titik akses berikutnya. Pintu ini juga dikunci. Dia tidak pernah begitu takut sepanjang hidupnya dan dia gemetar tak terkendali karena adrenalin yang mengalir ke ototnya. Gelombang energi mengalir melalui himpunan menuju Desmet. Singularitas mulai terbentuk di ruang penahanan. Himpunan tersebut bekerja sebagaimana mestinya, kecuali bahwa seharusnya tidak pernah ada orang di dalam saat singularitas itu muncul. Beberapa saat setelah singularitas terbentuk, tarikan gravitasinya yang besar menyebabkan lengan penstabil yang sedang dikerjakan Desmet rusak. Sisi himpunan robek dan Calvin Desmet menatap singularitas dengan mata telanjang. Semuanya sunyi dan terdiam sejenak. Kemudian singularitas itu runtuh dengan sendirinya, mengambil ruang uji dan sebagian besar ruang penelitian bersama dengan Dr. Calvin Desmet. Kabel percikan menggantung di dinding dan langit-langit yang terbuka di mana singularitas merobek struktur utama. Air mengalir ke lubang dalam yang diukir dari bumi tempat susunan itu pernah berdiri. Para ilmuwan dari area 11 melihat ke dalam kawah yang ditinggalkan oleh singularitas yang runtuh. Administrasi organisasi mengirim agen untuk mengumpulkan staf di lokasi dan mendokumentasikan kegagalan proyek. Mereka menyimpulkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan manusia. Mereka meminta himpunan untuk dibangun kembali, kali ini menggunakan sistem yang sepenuhnya otomatis untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lain. Beberapa tahun setelah peristiwa bencana di area 11, himpunan baru dibangun. Sistem intelijen yang disebut NetSAC bertugas mengawasi fungsinya. Ini adalah komputer super yang diprogram untuk mengikuti perintah, tapi juga dapat membuat keputusan secara mandiri untuk mencegah kegagalan dalam sistem. Percobaan dimulai lagi pada Mei 2006. Himpunan baru segera mewujudkan singularitas pertamanya di ruang penahanan di area 11, dan apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah organisasi dan multi dunia. Singularitas tetap stabil dalam himpunan, seolah-olah organisasi telah berhasil menjebak dan menahan anomali spasial. Tapi karena mereka menjalankan lebih banyak diagnostik pada anomali, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Singularitas mulai bertambah besar. Titik gravitasi tak terbatas mengancam untuk menembus pernahanan saat mencapai batas himpunan. Tepat sebelum kontak pertumbuhan singularitas melambat dan kemudian berhenti, NetSAC telah membuat perhitungan dan penyesuaian sepersekian detik yang diperlukan untuk menahan singularitas. Kecerdasan buatan telah menyelamatkan fasilitas dan nyawa orang yang di dalamnya. Sekarang, ada di dalam himpunan adalah awan tebal yang berputar dari gas radioaktif dan debu, mengabulkan singularitas di dalamnya. Saat ilmuwan organisasi bekerja dengan cepat untuk memperbaiki himpunan, peristiwa aneh mulai terjadi. Para pekerja mendengar
adalah suara-suara yang terdengar seperti ratapan menyakitkan. Seiring waktu, suara berkembang menjadi kata-kata dan kemudian kalimat. Sepertinya mereka berasal dari singularitas. Dengan menggunakan peralatan yang mampu menembus awan tebal gas radioaktif, para ilmuwan organisasi melihat singularitas tersebut. Yang mengejutkan mereka, singularitas telah mengambil wujud manusia. Para ilmuwan bekerja dengan panik untuk mencari tahu bagaimana singularitas bisa membentuk dirinya sendiri menjadi humanoid. Dr. J. Barton Ramsey adalah orang pertama yang mencoba dan melakukan kontak dengan humanoid dalam singularitas. Dia menemukan bahwa entitas tidak dapat berkomunikasi dalam pengertian tradisional. Tarikan gravitasi masif dari singularitas tidak memungkinkan suara keluar dari kekosongannya. Sebaliknya, entitas memanipulasi gravitasi untuk menggetarkan cincin suspensi dari himpunan itu sendiri dan menciptakan gelombang suara. Makhluk dalam singularitas berbisik dengan suara metalik yang tercipta dari getaran cincin berderet dan berkata, Johannes Ramsey. Dr. Ramsey mundur dari jendela observasi. Bagaimana kau tahu namaku? Dia bertanya pada entitas tersebut. Humanoid dalam awan gas yang berputar-putar mengidentifikasi dirinya memiliki ingatan tentang Calvin Desmet, bukan Desmet itu sendiri. Makhluk dalam singularitas itu lebih dari satu orang. Tapi entah bagaimana dia diciptakan oleh kecelakaan yang telah menyedot Calvin Desmet ke dalam singularitas bertahun-tahun sebelumnya. Entitas tampaknya berpindah antara pikiran Desmet dan semesta yang tak terbatas. Entitas Desmet meminta untuk overseer dari organisasi untuk masuk. Dia punya usul untuk Dewan O5. Ketika Dr. Ramsey bertanya mengapa entitas butuh untuk berbicara dengan overseer, dia menjawab bahwa dia ingin menawarkan jalan keluar. Keesokan harinya, O5-1 memasuki fasilitas dan menuju ke dek observasi. Dia melihat melalui kaca yang diperkuat ke awan debu radioaktif yang berputar-putar, lalu melirik ke monitor untuk melihat bentuk humanoid dari singularitas di dalamnya. Dia menekan tombol mikrofon di konsol dan bicara pada entitas. Dengan siapa saya bicara? Dia bertanya. Untuk memudahkan, entitas memberitahu O5-1 untuk menyebutnya sebagai Calvin Desmet. O5-1 membuat catatan tentang peristiwa yang terjadi di hadapannya dan kemudian menanyakan tentang jalan keluar yang telah disebutkan Calvin. Udara hening sejenak. Kemudian Desmet mulai berbicara melalui getaran struktur sekali lagi. Dia menginformasikan O5-1 bahwa apa yang dilakukan organisasi dengan mengamankan dan menahan entitas anomali di seluruh dunia seperti memasang plester kecil pada luka yang jauh lebih besar. Desmet ingin mengusulkan solusi final untuk semua masalah organisasi. O5-1 mendengarkan dengan seksama saat entitas mengungkap misteri dari mana SCP berasal. Dia menjelaskan bahwa anomali yang telah organisasi usahakan sangat keras untuk diamankan, ditangkap dan melindungi umat manusia dari anomali sebenarnya masuk ke dalam dunia mereka dari multidunia yang luas. Satu-satunya cara untuk menghentikan perwujudan anomali ke alam semesta ini adalah dengan menghancurkan semua realitas lainnya. Entitas Calvin Desmet memberitahu O5-1 bahwa dia dapat menyebabkan kehancuran ini jika mereka melepaskannya dari batasan himpunan. O5-1 terpaku oleh gas yang berputar-putar yang menjanjikan keselamatan dan semua orang di bumi. Dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Mungkinkah ini benar? O5-1 berpaling dari gas yang berputar-putar dan mulai menjauh dari kaca. Aku perlu memikirkan apa yang kamu katakan. Struktur mulai sedikit bergetar. Suara Calvin Desmet bergema sedikit lebih keras dari sebelumnya. Pilihlah dengan cepat, Overseer. Meskipun ini tidak akan terjadi selama beberapa dekade, pada akhirnya peristiwa bencana besar di SCP akan memusnahkan kehidupan di planet ini. Mungkin tidak dalam masa Anda, tapi ini pasti akan terjadi dalam masa hidup anak-anak Anda. Kita akan segera berbicara lagi. Getaran melambat dan kemudian berhenti sama sekali. Ada keheningan yang menakutkan di ruang observasi saat O5-1 berjalan keluar. Keesokan harinya, semua anggota staf yang berada di area 11 dipindahkan ke lokasi lain organisasi dan diberi amnesti. Dewan O5 bertemu di ruang bundar besar dengan panel kayu dan tanpa jendela. O5-1 memulai pertemuan dengan memberitahu yang lain apa yang telah dijelaskan Calvin Desmet tentang akhir dunia. Dia berhenti sejenak untuk sesuatu yang tampak seperti keabadian dan kemudian memberitahu mereka tentang tawaran Desmet bahwa dia dapat mencegah akhir dunia, tapi dengan mengajukan realita lain yang tak terbatas jumlahnya. Ini berarti bahwa semua manusia dan makhluk dari realitas tersebut akan dihancurkan juga. Apakah membunuh makhluk lain yang tak terhitung jumlahnya layak untuk melindungi realitas mereka sendiri? O5-1 mulai bergetar. Dia belum tidur atau makan apapun sejak pembicaranya dengan Desmet. Dia terkoyak dari dalam. O5-3 berdiri dan berbicara kepada Dewan. Dia memberitahu semua orang di ruangan itu bahwa tim independen telah melakukan penelitian tentang apa yang diklaim entitas Calvin Desmet dan mereka merasa itu benar. Dunia benar-benar akan berakhir. Selanjutnya, tim peneliti menentukan bahwa kemampuan Desmet sebenarnya akan memungkinkannya untuk membongkar realitas lainnya. O5-3 menegaskan bahwa Dewan harus memberikan suara untuk memungkinkan Desmet menghancurkan realitas lain untuk memastikan bahwa realitas ini dapat diselamatkan. Mereka harus menyerang sekarang sebelum dunia dikuasai. O5-1 terus bergetar sementara O5-3 bernafas dengan berat. Keringat mengucur di pelipisnya. Anggota Dewan lainnya mengalihkan pandangan mereka dari sisi ke sisi.
sudah waktunya untuk pemungutan suara. Ada 8 ya untuk memungkinkan Desmond mengajukan semua realitas lain dan 4 tidak yang bertentangan dengan rencana. O5-3 berdiri dan berjalan sekitar ruangan, berhenti di belakang setiap pemilih yang tidak dan meletakkan peluru di kepala mereka. Dia berhenti terakhir di O5-9 yang mengeluarkan pistol, meletakkan di bawah dagunya sendiri dan menarik pelatuknya. O5-13 abstain dari pemungutan suara dan lolos. Pengawas yang tersisa akan menggunakan identitas Calvin Desmond untuk menyelamatkan realitas mereka dengan mengorbankan semua orang lain dan mereka segera menuju ke area 11 untuk melaksanakan rencana mereka. O5-1, 4, dan 12 memasuki ruang observasi yang mengamati gas radioaktif yang berputar-putar di sekitar Calvin Desmond. O5-1 memerintahkan Netzach untuk memulai mematikan himpunan yang akan memungkinkan entitas membuktikan bahwa dia dapat melakukan apa yang dia janjikan. Mereka telah menunjukkan dengan tepat realita tempat SCP-884 datang dan cermin cukur itu sendiri berada di atas meja di ruangan lain fasilitas tersebut. O5-3 berdiri di dalam ruangan mengamati cermin untuk melihat apakah terjadi sesuatu. O5-1 meminta Calvin Desmond untuk mengeliminasi realita tempat cermin itu berasal. Ruangan bergetar saat entitas memakainya untuk menyetujui perintah. Beberapa saat kemudian, telepon berdering di ruang observasi itu adalah O5-3. Dia memberitahu yang lain bahwa cermin telah menghilang. Realitasnya telah dihancurkan dan oleh karena itu dia tidak ada lagi. Ada kelegaan di ruang saat Overseer menyadari bahwa ini mungkin berhasil. O5-1 meminta Calvin Desmond untuk melanjutkan dan menghancurkan semua realita yang mengalir deras ke dalamnya. Kali ini, seluruh fasilitas mulai gempa. Tiba-tiba O5-1 tersentak ke belakang, matanya membelalak bingung dan takut. Tubuhnya tampak terkompres oleh kekuatan yang tidak kita ketahui. O5-1 mulai terdistorsi, kaki dan lengannya terlipat ke dalam inti tubuhnya. Kepalanya menunduk dan O5-1 tersedot ke dalam satu titik di ruang angkasa sebelum benar-benar lenyap. Calvin Desmond kemudian mengalihkan perhatiannya kepada 2 overseer lain di ruangan itu yang keduanya tampak jatuh ke dalam lubang hitam di tengah tubuh mereka sendiri. Klakson peringatan Netzach mulai berbunyi menandakan bahwa pengaman darurat telah diaktifkan. Sebelum Calvin Desmond dikendalikan, penyangga struktur di seluruh fasilitas bergetar dengan kata-katanya. Mereka memiliki suara yang anehnya mirip dengan O5-1. Anak-anak Anda bebas menjalani kehidupan yang tidak berakhir dengan horor. Akhir dari perjuangan abadi Anda, akhir dari kegelapan, kebebasan untuk hidup dalam terang. Semua jejak harus dihilangkan, dunia ini harus dicuci bersih. Organisasi tidak luput dari penebusan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Itu adalah tipuan. Entitas Calvin Desmond tidak berniat menghentikan anomali menyusup ke dunia ini. Dia ingin menghapus semua jejak anomali dari semua alam semesta termasuk yang satu ini. Dan itu berarti menghancurkan Overseer dan organisasi itu sendiri. Kehancuran mereka akan menjadi penebusan atas rasa sakit dan penderitaan yang mereka timbulkan dalam upaya mereka untuk mengamankan dan menahan anomali. Calvin harus berbohong kepada Overseer tentang rencana sebenarnya karena dia tahu mereka tidak akan pernah mengorbankan diri dari organisasi. Bahkan jika itu berarti akhir dari anomali yang mengganggu dunia kita. Namun sekarang, dengan Overseer disingkirkan, entitas Calvin Desmond bebas untuk bergerak maju dengan rencananya dan membersihkan semua realitas dari segala jejak anomali. Tapi kemudian pengaman Netzach aktif dan himpunan spasial stabilisasi Petrofontaine menundukkan kemampuan entitas. Desmond sekali lagi diatasi. O5-3 menerobos pintu dan masuk ke ruang observasi. Dia berdiri di depan pecahan kaca jendela yang melihat ke himpunan. O5-3 menanyakan Netzach berapa lama penahanan himpunan dapat menahan Calvin Desmond. Suara komputer samar-samar berkata, dengan kondisi saat ini 119 hari, 6 jam dan 47 menit. O5-3 menghela. Dia memberitahu Netzach untuk membuat catatan di database SCP bahwa entitas Calvin Desmond sekarang akan dikenal sebagai SCP-001. Kemudian buat lusinan entry lain yang dibuat secara acak dan diberi label sebagai SCP-001 juga. Dia tahu bahwa mereka perlu merahasiakan sifat sebenarnya dari apa yang dapat dilakukan entitas ini. O5-3 keluar dari ruangan dengan suara pelan. Dia berkata pada dirinya sendiri. Mereka berkata bahwa saya akan mengenal satu Tuhan yang benar ketika saya melihatnya dan untuk memberikan kepada Tuhan itu segala yang diinginkannya. Karena itulah satu-satunya hal yang penting. Malam ini sepertinya Tuhan ingin berbicara dengan saya. Sekarang tonton proposal SCP-001 lainnya, Anak-anak dan Gereja Dewa Perusak. Untuk lebih banyak dari dokumen paling rahasia dan sensitif dalam database organisasi SCP.